sepuh dengan judul Sastrawan Jampari. Nona, lalu kalau saya sudah menghubungi mereka, disuruh datang ke sini? Iya, benar. Katakan pada mereka, ditunggu oleh seorang gadis tokoh penting dari negeri Hindustan. Baik, Nona. Tidak usah semuanya. Tidak usah semuanya. Maksud Nona? Begini, kalau kamu sudah menemukan satu orang saja, itu sudah cukup. Tidak usah semuanya dihubungi. Yang satu orang itu saja yang disuruh datang ke sini. Baik, Nona. Kebetulan besok saya libur. Libur? Iya, giliran saya bertugas malam ini, jadi ya besok siang libur, Nona. Oh, begitu ya. Nah, besok kamu sudah bisa mulai kerja. Baik, Nona. Tumben, Yuna. Bu Ayub. Tumben, biasanya pagi-pagi sekali kau sudah ke sumur mencuci pakaian. Tapi sudah siang begini belum apa-apa. Soalnya mau pergi. Oh, mau pergi? Pergi kemana? Ke Kampung Dalu. Saudara saya mau mengawinkan anaknya. Kalau begitu semuanya pergi? Iya, bapaknya dan semua anak-anak saya juga ikut. Oh, siapa itu? Siapa, Bu? Ada orang di depan rumah, berdiri di tepi jalan, menoleh ke sana kemari, seperti mencari sesuatu. Jangan-jangan pencuri ya? Sepertinya bukan, sebab kelihatannya pemuda yang sopan. Siapa ya? Dan mau apa dia? Ya, coba aku tanya ya. Mencari siapa, Jang? Maaf, Bu. Saya mau bertanya. Bertanya apa? Apakah betul ini rumahnya Bapak Arya Sudana? Betul, Jang. Tapi sudah pindah. Sudah pindah? Ke mana? Ke Jalan Satar di sebelah barat alun-alun. Baiklah. Saya akan ke sana. Tapi Pak Arya Sudana sudah meninggal, Jang. Sudah meninggal? Iya, sudah lama. Jadi yang di Jalan Satar itu hanya tinggal istrinya dan anak-anaknya. Orangnya sudah mati. Buat apa aku mencarinya? Lebih baik aku mencari yang lain saja, yang masih hidup. Kenapa kau jadi melamun, Jang? Maaf, Bu. Saya mau bertanya lagi? Iya, boleh. Ibu kenal dengan Pak Kiwari? Pak Kiwari? Betul, Pak Kiwari. Pak Kiwari atau Juragan Kiwari? Juragan Kiwari. Itu orang yang paling kaya, Jang. Yang rumahnya seperti istana di Jalan Pangkur. Apakah dia? Masa iya? Dicoba kan tidak apa-apa, Jang. Baiklah, Bu. Nah, ini Jalan Pangkur, tempat tinggal Juragan Kiwari. Gar, keluarkan barang-barang dari gudang nomor 2. Naikkan ke atas pedati yang di depan itu. Iya, baik, Pak Mandor. Wah, sibuk banget. Para pegawai banyak sekali. Hilir mudik, bekerja menaikkan dan menurunkan barang. Pedati berjejer banyak sekali. Besar sekali perusahaan Juragan Kiwari ini. Maaf, Kang. Iya, ada apa, Jang? Juragan Kiwari ada? Mau apa menanyakan Juragan Kiwari? Ada kepentingan. Oh, mau melamar pekerjaan? Bukan. Alah, lalu mau apa? Ya ada kepentingan gitu. Tuh, tanyakan pada Pak Mandor. Ya, baik. Sampurasun, Pak Mandor. Mau apa? Juragan Kiwari ada? Tidak ada lowongan. Tidak ada lowongan. Kalau cari kerjaan, kerja saja sendiri. Sana, di sawah, nyangkul. Saya bukan mau melamar kerja. Mau apa? Minta sumbangan? Tidak ada. Bukan. Saya bukan pengemis, atuh. Sana. Sedang sibuk. Mengganggu saja kamu. Nanti aku gampar ya. Oh, mentang-mentang aku orang miskin, pakaianku jelek, aku diusir. Coba kalau aku orang kaya, datang naik bendi, pasti kau akan terbungkuk-bungkuk menghormati aku. Makanya jangan mau jadi orang miskin, Loh, bukan kemauan saya, Pak Mandor. Sudah dari sananya saya miskin. Kakek saya, bapak saya orang miskin, Pak Mandor. Jadi
Saya terbawa-bawa jadi orang jadi miskin juga. Itu salah kau sendiri. Jangan begitu Pak Mandor. Pak Mandor juga kan cuma pegawai. Jangan sombong. Nanti kalau dipecat, jadi penganggur. Baru menyesal. Anak kecil. Kau mau mengajarin saya ya? Hah? Kau tidak tahu ini. Saya mandor di sini. Kamu menasihati saya. Aduh, mukaku dipukul. Aduh, awas, aku keroyok. Mau keroyok? Temanku banyak. Nanti pulang kerja aku cegat. Kau mau mengancam aku? Kau mau mengancam? Panggil semua teman kau. Semuanya, satu kampung, satu kademangan, satu kadipaten. Panggil semuanya. Nih, Mandor Jarkum, tangan kanan Juragan Kiwari. Aku babat semuanya. Sombong. Pergi kau. Nanti aku bacok. Putus leher kau. Baik, awas. Rasakan pembalasanku. Mandor gila. Aku keroyok. Oh, bonyok kau. Jadi tahu rasa. Bangsat. Lama benar si Tambi. Sudah 1 harian dia pergi dan belum juga kembali. Biarlah aku tunggu sampai malam. Kalau dia gagal, terpaksa aku sendiri yang bekerja mencari orang-orang yang ditunjuk oleh ayahku yang namanya tertera pada kulit tumba ini. Anak-anak muda dari mana yang bergerombol di depan itu? Nah, aku tidak tahu. Tapi mereka adalah teman-teman anak muda yang tadi pagi datang ke sini. Pasalnya kenapa? Anak muda yang namanya Tambi itu dipukul oleh Pak Mandor. Rupanya dia dendam, lalu memanggil teman-temannya. Itu. Pak Mandor memang orangnya begitu, main pukul sembarangan saja. Iya. Sekarang dia tahu rasa. Anak-anak muda itu pasti marah. Lihat saja, semuanya membawa golok, pisau, toya, dan lain-lainnya. Pak Mandor bisa rusak dikeroyok oleh anak-anak muda itu ya? Iya, biarpun Pak Mandor bisa silat, tapi anak-anak muda itu kan banyak. Meskipun anak-anak muda itu bukan para pandekar, tapi dikeroyok sebanyak itu bisa babak belur. Sekarang Pak Mandor kemana ya? Tidak tahu. Sudah kabur barangkali. Wah, bahaya. Kita bisa jadi sasaran kemarahan anak-anak muda itu. Iya nih. Kita jadi tidak bisa pulang ini. Sebab pintu keluar dihadang oleh mereka. Keluar kan? Mereka mulai berteriak-teriak. Mereka mulai mengguncang-guncangkan pintu gerbang. Bisa-bisa mereka akan masuk ke dalam melompat pagar nih. Atau melempari kita dengan batu. Kau berani pukul aku tadi. Tuh kan, mereka makin panas. Iya. Juragan Kiwari sudah pulang. Belum. Beliau masih berada di dalam, di ruangan kerjanya. Pasti beliau mendengar ribut-ribut dan akan menyuruh tukang pukulnya membubarkan anak-anak muda itu. Iya. Meskipun tukang pukul itu jagoan ya, tapi mereka cuma 4 orang. Ya, tidak akan kuat melawan anak-anak muda yang jumlahnya 30 orang lebih itu. Iya ya. Tuh. Pintu ruang kerja Juragan Kiwari terbuka. Nah, pasti beliau keluar. Iya, benar. Juragan Kiwari keluar. Tuh. Itu Juragan Kiwari. Juragan. Ada apa itu, Anak-anak berandalan dari mana? Dan mau apa bergerombol datang ke sini? Maaf, Juragan. Mereka mencari Pak Mandor. Mandor? Iya. Mandor Jarkum? Betul, Juragan. Apa pasalnya? Salah seorang dari mereka, Juragan ya, yang namanya si Tambi, tadi pagi datang ke sini, tapi diusir oleh Pak Mandor, bahkan dipukul. Rupanya dia dendam, lalu memanggil teman-temannya. Si Mandor kemana? Tidak ada, Juragan. Mungkin sudah lari lewat pintu belakang. Keparat, Mandor pengecut. Besok aku pecat. Ada saja ini. Anak muda itu menanyakan Juragan. Apa?
Menanyakan aku? Iya, minta izin untuk bertemu dengan juragan. Katanya ada sesuatu hal yang sangat penting begitu. Mau apa dia? Ditanya apakah mau melamar pekerjaan, katanya bukan. Atau mau minta sumbangan, katanya juga bukan. Lantas dia berkata, ada pesan sangat penting dari seseorang untuk juragan. Baik-baik, panggil anak muda itu. Suruh menghadap kepadaku. Iya, baik juragan. Jangan teman-teman. Dia bukan mandor. Dia kuli. Iya, pegawai betul. juragan Kiwari. Aku kenal dengan dia. Begini, tunggu, jangan serang ya. Aku bukan Pak Mandor. Mana Mandor? Tunggu dulu Tambi. Pak Mandor sudah kabur. Bangsat. Pengecut itu Mandor. Mana? Kemana dia? Bagaimana ya? Kau Dia tidak mau dipanggil. Apa? Ini ya. Sekarang Tambi dipanggil. Aku dipanggil ya? Iya, dipanggil oleh Juragan Kiwari gitu. Juragan Kiwari. Iya, bukankah tadi pagi kau ingin bertemu dengan beliau? Ya, benar. Sekarang kau dipanggil. Mari, ikuti saya. Baik. Teman-teman, kalian tetap di sini. Kalau terjadi apa-apa dengan aku, gempur saja. Duduk. Terima kasih juragan. Ada kepentingan apa mencari aku? Saya menyampaikan pesan dari Nona Sakila agar juragan menjumpainya. Nona Sakila? Iya juragan. Siapa dia? Oh juragan, seorang gadis yang sangat cantik yang baru datang dari negeri Hindustan. Hindustan? Iya juragan. Jauh sekali. Sekarang menginap di rumah penginapan saya. Kau punya rumah penginapan? Bukan punya saya juragan, punya majikan saya juragan, yaitu juragan Sarpu. Saya hanya pelayan juragan. Aku memang sering mengadakan hubungan dagang dengan orang-orang asing. Tapi yang namanya Sakila, rasanya aku belum kenal. Juragan, bukan orang Hindustan asli. Maksudmu? Darah campuran. Ayahnya asli orang sini. Ibunya orang sana. Begitu juragan. Dan katanya dia datang ke sini mau mengunjungi tanah leluhur ayahnya. Aneh juga. Baik, katakan kepada dia nanti malam aku datang. Baik juragan. Tambi, Betul Nona, saya Tambi. masuk. Lama sekali kau Tambi. 1 harian kau pergi dan baru kembali pada malam hari begini. Hampir saja aku keluar mencari kamu. Waduh Nona Sakila, jadi ribut. Ribut? Iya, saya dipukul orang. Nih lihat, pipi saya bengkak. Dipukul siapa? Mandor gila. Mandor gila? Iya, pegawai juragan Kiwari. Juragan Kiwari? Begini Nona. Pertama-tama saya mencari Arya Sidana. Iya. Ternyata sudah meninggal. Lalu saya mencari yang namanya Kiwari. Ada yang namanya Kiwari, tapi dia seorang juragan, orang paling kaya di Kadipaten Kuntala ini. Apakah benar dia orangnya itu atau bukan? Saya kurang tahu Nona. Pokoknya namanya Kiwari. Saya hubungi, begitu Nona. Lalu? Dia mau datang. Bagus. Mungkin sebentar lagi Nona dia datang ke sini. Baik, aku tunggu. Nona mau menunggu di dalam kamar ini saja atau di ruang tamu di bawah? Di sini saja. Sebab ada perundingan penting. Orang lain tidak boleh dengar. Baik Nona. Tidak apa-apa bukan? Aku menerima tamu laki-laki di dalam kamar. Dan aku tidak akan berbuat yang tidak baik. Tidak apa Nona, saya yang tanggung. Semuanya akan beres untuk Nona. Terima kasih Tambi. Nah, itu juragan Kiwari sudah datang. Naik bendi yang bagus, dikawal oleh 4 orang tukang pukul. Selamat malam juragan. Mana gadis itu? Di kamarnya juragan. Di kamar? Betul juragan, dia menunggu di kamar. Menunggu aku di kamar? Betul juragan. Wah,
perempuan tidak beres. Pasti dia perempuan nakal. Saya kira tidak, Juragan. Sebab biasanya perempuan nakal yang dipanggil. Kalau ini memanggil, Juragan. Sama saja tolol. Saya hanya menyampaikan pesan, Juragan. Baru kali ini aku dipanggil oleh seorang gadis. Aneh. Aku jadi berdebar-debar. Baiklah. Codet, sabut, galat, kodel. Ikut aku. Siap, Juragan. Siap. Wah, jangan membawa barisan tukang pukul, Juragan. Seperti mau perang saja. Diam kau. Kalau gadis itu penjahat, mau mencelakakan aku, kau mau bertanggung jawab, Iyalah, Juragan. Ya. Selamat malam, Nona. Ini Juragan Kiwari sudah datang. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, Allah. Banyak orang? 4 orang ini tukang pukul, Nona. Pengawal Juragan Kiwari. Katanya untuk jaga-jaga kalau Nona bermaksud jahat. Diam kau. Tolong. Banyak ngomong. Diam. Maaf. Hanya Juragan yang boleh masuk. Yang lain tunggu di luar. Baik, Nona. Silakan duduk, Tuan. Terima kasih. Terlebih dulu, perkenalkan nama saya, Sakila. Kiwari. Maaf, sebenarnya tidak baik saya mengundang laki-laki masuk ke dalam kamar saya. Tapi terpaksa saya lakukan. Karena ada perundingan yang sangat penting yang tidak boleh didengar oleh orang lain. Sebenarnya Nona bisa datang ke tempat saya. Di tempat saya kita bisa bicara lebih leluasa daripada di sini. Saya tidak akan melakukannya sebelum saya yakin benar siapa Tuan sebenarnya. Maksud Nona? Nah, inilah yang saya katakan. Perundingan sangat penting, Tuan. Perundingan soal perdagangan? Saya sering sekali melakukan perdagangan dengan orang asing, dengan pedagang dari Parsi, dari Tiongkok, dari Turkestan, dari Bengali, dan lain-lainnya. Oh, saya bukan pedagang. Lalu perundingan apa yang ingin Nona lakukan dengan saya? Maaf, saya akan bertanya kepada Tuan. Silakan. Tuan pernah kenal dengan seseorang yang bernama Angga Raksa? Angga Raksa? Dulu dia adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Kuntala. Pangkatnya Mantri Kanuruhan. Ya, saya ingat. Mantri Kanuruhan Angga Raksa. Dia sahabat saya. Benarkah dia sahabat Tuan? Benar, sebab saya juga bekas pejabat tinggi kerajaan Kuntala. Kalau begitu Tuan adalah Tumenggung Kiwari. Iya, benar. Saya Tumenggung Kiwari. Tapi itu dulu, ketika Kadipaten Kuntala ini masih sebagai kerajaan yang besar. Sekarang saya seorang saudagar. Syukurlah, sebab dengan demikian saya berhadapan dengan orang yang benar. Siapakah Nona ini? Mengapa menanyakan itu semua? Saya adalah anaknya Mantri Kanuruhan Angga Raksa. Nona putrinya Mantri Kanuruhan Angga Raksa. Ketika kerajaan Kuntala diserbu oleh kerajaan Madangkara, waktu itu Tuan berbuat apa? Saya bertempur mati-matian, tapi akhirnya kalah, lalu saya menyerah. Lalu bagaimana dengan Mantri Kanuruhan Angga Raksa? Dia melarikan diri, tapi saya tidak tahu dia melarikan diri kemana. Dia melarikan diri ke negeri Hindustan. Ke negeri Hindustan? Iya. Di sana dia bermukim, juga seperti Tuan, menjadi pedagang. Kemudian kawin dengan perempuan Hindustan dan punya anak perempuan, yaitu saya. Oh iya. Jadi Nona ini anaknya Mantri Kanuruhan Angga Raksa. Benar, Tuan. Saya gembira sekali. Tapi bagaimana keadaan Mantri Kanuruhan, ayah Nona? Masih ada, segar bugar. Tapi ya tidak bisa ikut ke sini.
Karena usianya sudah tua, jadi beliau hanya mengutus saya. Oh, saya tidak menduga kalau Mantri Kanuruhan punya anak perempuan yang sangat cantik. Terima kasih, Tuan. Marilah, Nona. Saya perkenalkan dengan para sahabat ayah Nona. Banyak yang masih hidup. Inilah yang saya harapkan, sebab sesuai dengan pesan ayah saya. Adakah pesan khusus dari ayah Nona? Ada. Apakah pesan itu? Saya harus mengembalikan Kuntala menjadi kerajaan yang besar. Kerajaan Kuntala yang besar dan megah. Di pagi hari yang cerah, mendengar suara burung perkutut yang nyaring dan merdu, saya jadi terhibur. Hati saya yang gundah menjadi agak tentram. Begitu juga saya, Pangeran. Saya banyak memelihara burung perkutut, bukanlah sekedar kegemaran belaka. Akan tetapi penghibur di kala sepi, menghabiskan masa tua. Iya, Paman. Itu Paman Kiwari datang. Tumben. Ada apa dia pagi-pagi sekali datang ke sini? Dan biasanya selalu dikawal 4 orang tukang pukul. Tapi kali ini sendirian, naik bendi. Iya, nampaknya ada sesuatu yang sangat penting. Karena kelihatan tergesa-gesa. Sampurasun. Rampes. Kebetulan Pangeran juga ada di sini. Sudah 2 hari ini saya menginap di rumah Paman Gurinda ini. Ya, sedang menenteramkan hati yang sedang gundah. Ya, di sini suasana memang sangat nyaman sekali, tenang. Betul, Paman. Subali juga sebentar lagi akan datang. Oh ya? Ya. Mau apa lagi bagi kami orang-orang pensiunan ini? Selain kumpul-kumpul, minum kopi, sambil mendengarkan suara burung perkututku. Ya. Lain dengan kamu yang selalu sibuk dan sibuk terus. Maklum, saudagar besar. Pagi-pagi sekali, Paman sudah datang ke sini. Dan nampaknya agak gelisah. Adakah sesuatu yang penting? Ya, betul, Pangeran. Apakah itu perkembangan dari rencana kita? Bukan perkembangan lagi, Pangeran, tapi kejutan. Kejutan? Maafkan, Pangeran. Saya akan bertanya kepada Gurinda. Iya, silakan. Gurinda, kau masih ingat kepada Mantri Kanuruhan Anggaraksa? Oh, tentu saja. Dia kan sahabat kita. Waktu kerajaan Kuntala diserbu oleh pasukan perang kerajaan Madangkara, kita semua berantakan. Dan sejak itu kita tidak tahu nasib dia, bukan? Iya. Mantri Kanuruhan Anggaraksa tidak mau menyerah kepada pasukan musuh. Lalu dia melarikan diri. Tapi kita semua tidak tahu kemana dia melarikan diri. Sekarang sudah kembali. Kembali? Ya, dia telah datang. Yang benar, Kiwari. Benar. Tapi yang datang bukan dia, tapi anaknya. Anaknya? Seorang gadis yang sangat cantik. Namanya Sakila. Oh, anaknya perempuan. Namanya amat bagus. Seperti orang Parsi. Memang benar, Pangeran. Tapi bukan orang Parsi, melainkan orang Hindustan. Hindustan. Ternyata Mantri Kanuruhan Anggaraksa melarikan diri ke negeri Hindustan, bermukim di sana, lantas menjadi pedagang, kemudian kawin dengan perempuan sana, punya anak perempuan yaitu Sakila. Wah, tidak mengira Mantri Kanuruhan pergi sampai jauh sekali ke negeri Hindustan. Dan sekarang, setelah anaknya besar kembali ke sini. Sama seperti saya. Benar, Pangeran. Tujuannya pun sama dengan Pangeran. Oh ya?
akan berjuang untuk mengembalikan Kuntala kepada masa jayanya di masa silam, yaitu sebuah kerajaan yang besar. Bukan main. Di mana sekarang gadis itu, Paman? Ada di rumah penginapan Jamuga. Aku harus menemui dia. Sabar, Pangeran, sabar. Bagaimana, Paman Gurinda? Jangan tergesa-gesa, Pangeran. Kita harus bertindak dengan tenang. Iya, Paman. Gadis itu tidak ubahnya seperti pangeran waktu pertama kali datang ke sini. Dengan semangat yang tinggi, menggebu-gebu, mengobarkan semangat cinta tanah air dengan agak berlebihan. Pengertian inilah yang harus kita berikan kepada Sakila. Ya, benar. Kita harus menjelaskannya kepada dia bahwa kerajaan Madangkara bukan kerajaan tempe, melainkan sebuah kerajaan yang sangat kuat, terpandang dan disegani, sehingga memiliki sahabat di mana-mana. Hampir seluruh kerajaan yang berada di wilayah Kulon semuanya bersahabat dengan kerajaan Madangkara. Nah, bisa-bisa kita digempur oleh seluruh kerajaan wilayah Kulon. Iya, Paman Gurinda dan Paman Kiwari benar. Lebih baik diajak berbuat seperti yang akan pangeran lakukan. Maksud Paman? Bukankah pangeran akan mendekati Garnis? Benar, Paman. Dan juga bukankah kita kesulitan mencari seorang gadis untuk mendekati Bentar? Nah, kenapa tidak kita serahkan saja kepada Sakila? Paman benar. Benar, saya setuju, Paman. Jangan terburu nafsu, Pangeran. Sebab kita sudah tahu bahwa tidak mudah menaklukkan hati Bentar kalau gadis itu tidak mirip Lasmini atau secantik Dewi Rara Amiyati, kembang keraton Madangkara. Aku tidak mengada-ada, tapi sebenarnya lah kecantikan Sakila tidak kalah dengan kecantikan Dewi Rara Amiyati, bahkan seimbang. Ya, baiklah kalau begitu. Kapan kita bisa bertemu dengan Sakila? Di rumahku. Baik. Nanti malam kami akan datang ke rumah. Nah, aku rasa sudah cukup. Semuanya sudah datang. Iya. Cukup kita-kita saja, berempat. Yang paling berkepentingan, aku, kau, Subali, dan Pangeran Permadi. Iya. Kiwari, mana gadis itu? Sedang bercakap-cakap dengan istriku di ruangan dalam. Sebentar lagi ke sini. Iya. Ayo diminum dulu. Juga makanannya dicicipi. Ya, terima kasih. Nah, itu dia datang. Yang berjalan di samping kiri istrimu? Benar. Bukan main. Cantik sekali gadis itu. Benar bukan mataku. Gadis itu cantik sekali. Ya, cantik sekali. Kita harus akui, gadis itu sangat cantik. Gadis berdarah campuran yang mempesona. Tubuhnya ramping, semampai, bentuk wajahnya bulat telur, hidungnya mancung, kedua matanya amat bening, nampak berwibawa dan anggun. Dia memakai pakaian yang mahal dan perhiasan yang mewah. Iya, nampaknya gadis itu gemar bersolek. Nah, Nona Sakila, inilah teman-teman kita. Mereka adalah para sahabat ayah Nona. Iya. Yang ini Gurinda. Iya. Yang ini Subali. Dan yang ini pasti Nona akan terkejut. Dia adalah Pangeran Permadi, putra Raja Kuntala.
putra Raja Kuntala. Benar, putra mahkota Prabu Sisik Gading. Benarkah? Selamat datang di Kuntala. Terima kasih. Tidak perlu terlalu hormat. Biasa saja. Karena kerajaan Kuntala sudah lama runtuh. Jadi saya sekarang sebagai orang biasa. Gembira sekali dapat berjumpa dengan Tuan Pangeran. Kamilah yang lebih gembira. Sebab Nona telah sudi datang dari negeri yang jauh.